Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini alhamdulillah kan kita dapat berkumpul di kelas kita yang sekarang ini pada waktu yang berbahagia ini. Baiklah, sebelum Bapak memulai pelajarannya, Bapak ingin melihat kesiapan dari anak-anak Bapak semua. Kira-kira ada nggak yang nggak hadir? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak, hadir semua Pak. Hadir semua. Ya Pak. Alhamdulillah kan bisa hadir semuanya. Mungkin sebelum itu juga silakan diluruskan dulu atau dirapikan kursinya kan. Baju-bajunya juga disilakan dibenarkan, yang masih jilbabnya mungkin juga silakan dibenarkan. Ini Pak, jilbabnya nggak rapi Pak. Kenapa Pak? Nah, dan semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan yang namanya rukun iman. Kira-kira rukun iman yang berapa? Kita akan mencoba membahas mengenai rukun iman yang kelima, yaitu adalah iman kepada hari akhir. Nah, sebelum itu, ketika belajar atau ketika setelah mempelajari yang namanya rukun iman, terutama rukun iman kepada hari akhir ini, Bapak mengharapkan bahwasannya anak-anak Bapak semua ini dapat memahami makna dari rukun iman kepada hari akhir ini tersebut. Yang kedua juga Bapak mengharapkan anak-anak Bapak ini bisa juga mengetahui apa sih dalil dari mengimani rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada hari akhir, dan juga nanti apa anak-anak Bapak ini dapat mengetahui apa-apa saja peristiwa yang akan terjadi nanti ketika hari akhir. Pertama mengenai pengertian dari iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini artinya itu adalah kita mempercayai. Kenapa mempercayai? Mempercayai karena kan iman itu artinya kan kita mempercayai atau percaya. Nah, iman kepada hari akhir berarti kita mempercayai bahwasannya hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, jadi ketika hari kiamat itu nanti datang, pasti semua makhluk hidup ini akan terkena yang namanya atau akan mengalami yang namanya hari kiamat, yang mana tentunya makhluk hidup yang masih hidup ketika terjadinya hari akhir tersebut. Nah, ketika hari akhir ini terjadi, juga tentunya nanti waktu itu dunia ini akan gelap gulita ketika hari kiamat itu terjadi. Nah, selanjutnya mengenai dalil. Nah, dalil dari hari akhir ini terdapat dua dalil. Yang pertama itu ada dalil nakli, yang kedua yaitu ada juga dari dalil akli atau dari akal. Nah, dari dalil nakliyah ini kita bisa melihat, kita dapat melihat kepada Al-Quran, terutama kan pada Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7, yang mana kurang lebih maknanya itu seperti ini, bahwasannya hari kiamat itu dia hari yang pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalam hari kiamat tersebut. Jadi hari kiamat itu dia pasti datang, nggak ada hari kiamat itu pasti datang, itu nggak ada keraguan di dalam. Jadi hari kiamat itu dia adalah pasti datang nanti kan. Nah, sedangkan dari dalil aklinya sendiri, bahwa nanti itu mungkin dari dalil akli berarti ini menurut akal. Nah, menurut akal kita dapat melihatnya dari pendapat para ilmuwan, bahwasannya ilmuwan ini mengatakan bahwasannya matahari ini dia akan kehilangan, bahwasannya matahari ini setiap detiknya itu dia kehilangan beratnya. Kurang lebih setiap detik itu matahari kehilangan beratnya itu seberat 4 juta ton beratnya. Jadi 4 juta ribu ton dari berat matahari itu setiap detiknya. Yang mana ketika beratnya ini berkurang, otomatis nanti cahayanya akan berkurang. Dan ketika cahaya berkurang, otomatis kan akan mengalami kegelapan dunia ini.
dan ketika itulah hari kiamat akan terjadi. Nah, itu merupakan dalil akli dari yang namanya hari akhir tersebut. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai dalil naklinya, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 7, dan juga sudah Bapak terangkan mengenai dari dalil aklinya, yaitu tadi menurut pendapat ulama bahwasanya matahari itu dia setiap detiknya kehilangan beratnya, yang mana nanti akan mengalami kegelapan, dan kegelapan itulah yang terjadi nanti ketika hari akhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas kira-kira peristiwa apa nanti yang akan terjadi, rangkaian peristiwa yang terjadi ketika hari akhir tersebut. Nah, peristiwa yang terjadi ketika hari akhir tersebut nanti tentunya ketika kita mengalami kematian, tentu kita akan mati. Kemudian kita akan memasuki yang namanya yang disebut dengan alam barzakh. Nah, ketika di alam barzakh ini, semua makhluk hidup ini akan mengalami atau akan menghadapi atau akan menemukan yang namanya alam barzakh. Nah, ketika sudah melewati alam barzakh, maka mereka akan dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali. Kemana ketika dihidupkan itu disebut dengan yaumul ba'ats. Nah, ketika mereka sudah dihidupkan kembali, nanti mereka akan dikumpulkan di suatu tempat yang mana disebut dengan padang mahsyar, atau mungkin bisa kita kenal juga dengan yaumul mahsyar. Nah, dikumpulkan ini nanti gunanya itu mereka akan dihisab, atau mereka akan melakukan yang namanya penimbangan amal-amal perbuatan mereka ini selama di dunia. Nah, jadi bisa juga hari kiamat ini disebut dengan yaumul hisab dan juga yaumul mizan. Nah, ketika setelah dihitung nanti mereka akan melalui yang namanya sebuah jembatan. Lihat mereka amal perbuatan tadi sudah dihitung, yaitu antara amal baiknya dan juga amal buruknya dihitung mana yang lebih berat. Kemudian mereka akan melewati yang namanya sirat atau jembatan. Nah, yang mana jembatan ini di ujungnya itu adalah surga, sedangkan di bawah jembatan ini adalah neraka. Nah, jadi di situ nanti penentuan antara surga dan juga nerakanya. Jadi anak-anak Bapak, jadi ini merupakan rangkaian peristiwa nanti yang akan terjadi ketika hari akhir nanti kan. Yang pertama kita akan memasuki yang namanya alam barzakh, dan kemudian kita akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya hisab dan juga penimbangan dari amal-amal perbuatan kita. Kemudian kita akan setelah kita mengetahui kan, jika sudah ditimbang, maka kita akan melalui yang namanya sirat atau jembatan, yang mana jembatan ini tebalnya itu hanya setebal selai rambut, yang mana nanti dibagi lagi menjadi tujuh helai, 7 lapis. Jadi tebal jembatannya hanya segitu, yang mana di ujung dari sirat ini adalah surga. Jadi kalau kita amal perbuatan kita lebih banyak, nanti insya Allah kita akan bisa melewati sirat ini dengan aman. Nah, apabila mungkin amal perbuatan buruk kita mungkin lebih banyak, maka mungkin bisa jadi ketika kita baru menginjakkan sirat kita sudah masuk, dan bisa jadi ketika kita sedikit atau selangkah lagi mau masuk surga, kita malah terpeleset karena amal perbuatan kita itu yang banyak kan, jadi kita terpeleset masuk ke dalam neraka. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai tentang iman pada hari akhir ini. Nah, kira-kira anak-anak Bapak di sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, baiklah. Berarti anak-anak Bapak semua sudah paham mengenai
mengenai tentang iman kepada hari akhir ini. Nah, berarti kalau itu mungkin Bapak cukupkan sampai di sini kan mengenai iman kepada hari akhir ini, dan mungkin besok di pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas mengenai tentang tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda ketika terjadinya hari kiamat, baik itu kiamat besar maupun juga kiamat kecil. Nah, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, dan Bapak harapkan anak-anak Bapak ini dapat meningkatkan lagi keimanan kita, terutama kepada Allah, dengan cara kita mempercayai atau beriman kepada hari akhir ini. Karena kan amal perbuatan kita nanti kelak akan dihitung. Dan jangan lupa untuk terus belajar, tetap semangat di dalam belajarnya. Nah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.